pembelajaran, Bu Roma ingin ngajak kalian berdoa dulu. Siapa hari ini yang jadwalnya berdoa? Komanda. Terima kasih kepada sudah mengirim teman-teman berdoa. Hari ini tadi sesuai dengan paket sesi hari ini yang tidak masuk 3 orang ya. Indria, Aska sama Reka. Sakit semua ya. Semoga teman bisa lekas sembuh. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdiri dulu yuk menyanyikan lagu. Silakan dulu anak-anak. Baik, di sini Burama pengen tanya nih. Kira-kira nggak ada yang penasaran ya sama Burama kenapa kok pakai topi ya? Apa ya? Topi apa itu tulisannya? AI ya. Di sini ada yang tahu pernah lihat nggak? Ada mobil yang berjalan nggak ada sopir nggak? Pernah lihat? Kira-kira siapa yang menjalankan mobil ini? Hah? Berarti AI itu apa sih? Hah? AI itu robot. Iya, boleh. AI itu robot, ada lagi mungkin yang bisa menjawab? Selain AI itu robot, kita Ini lihat adalah nih. robot taksi atau taksi tanpa sopir dari China yang bisa mengemudi sendiri dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Untuk naik robot taksi maksimal bisa diisi oleh 5 orang penumpang yang hanya boleh duduk di bangku ringan dan belakang. Sementara itu, bagian depan taksi harus dibiarkan kosong dan dituliskan transparan. Saat masuk ke dalam robot taksi, penumpang akan dihadapkan dengan sejumlah standar keamanan. Mobil tidak akan berjalan jika terdapat penumpang yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Penumpang bisa melihat mobil berputar sendiri dan menggerakkan macam mana manusia yang tiba di tempat tujuan. Setelah keluar dari mobil, robot taksi akan pergi dengan sendirinya untuk menjemput penumpang lain. Bagaimana menurutmu? Sangat canggih tidak? Kira-kira
Lanjut ya anak ya. Nah ini nih, kalau anak-anak jadi robot, ini kan ada dua gambar. Kalau kalian jadi robot, kira-kira bagaimana cara membedakan mana hewan laut sama mana sampah laut? Coba angkat tangan, Roma kasih dibuka. Kira-kira bagaimana cara membedakan manakah yang hewan laut dari dua ini ya? Mana yang hewan laut, mana yang sampah laut? Ayo. Angkat tangan. Dari perbedaannya dari mana? Dari bentuknya. Nah, betul ya. Jadi bisa terlihat dari bentuknya. Ini berarti apa? Sama. Yang ini? Hewan. Tapi yang itu tidak selalu benar karena yang mirip, bentuk yang mirip bisa jadi AI itu menjawab ini adalah hewan laut, bisa jadi ini adalah sampah laut ya kan? Sebelum melakukan aktivitas kegiatan kelompok, Roma jelaskan sedikit ya. AI itu adalah kemampuan komputer yang berpikir seperti manusia. Siapa yang menganggap AI itu canggih? Coba angkat tangan. AI itu canggih, Roma bisa menjawab apapun. Siapa yang berpikir demikian? Cuma satu orang, dua orang, tiga orang. Padahal lebih cerdas kamu daripada AI. Karena AI siapa yang membuat? Manusia yang pastinya punya batas. Yang pastinya punya batasan ya. Nah, Roma akan menampilkan video tentang AI. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika menerima data AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau pembuat AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI itu dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya, fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Gambar foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton apa foto ini, misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari TikTok juga. Jika menjadi media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada Gimawai, AI dipakai untuk mengenalkan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat.
Di antaranya ada 4 kecerdasan pada AI, yaitu thinking, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada dunia. Reasoning adalah teknik mencari kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi kegiatan sampingannya. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sebuah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidakpedulian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk bekerja dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien laki, maka analisa klinis yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga risiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat bisa digunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan oleh AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Jadi itu anak AI banyak manfaatnya tapi banyak kerugiannya juga ya. Salah satunya adalah kalian bisa nih potensi bias. Apa sih potensi bias itu? Ketidaktepatan. Misalkan aku tanya nih sama Google, apa? Aku lagi panas, aku sakit apa ya? Nah, bisa jadi di situ AI akan menjawab yang aneh-aneh. Itu namanya bias, anak.
Nomor 3 sampah. Hewan. 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 Nomor 8 itu adalah sampah. AI padahal ya. AI itu ternyata bisa salah. Nah, manusia yang bisa salah apalagi bisa salah menebak karena bentuknya mirip, ya kan? Karena warnanya mirip. Itu yang menyebabkan AI-nya salah menebak. Terus nanti pertanyaan berikutnya. Data ujinya berbeda dari contoh yang pernah AI lihat. Ya, hasilnya bukan buruk, tapi salah. Ya, salah menguji. Ya, oke, pertanyaannya keempat. Kan satu prinsip etika penggunaan AI yang penting menurut kalian lebih ditingkatkan datanya. Oke, yang kedua. AI adalah contoh buatan manusia. Jadi tidak semua AI memiliki batas. Luar biasa ya, hampir benar jawabannya. Terima kasih. Ini hadiah untuk Mak dan kawan-kawan. Sesuai janjinya Bu Roma tadi ya, 3 bintang. Benar apa yang disampaikan oleh kelompoknya Mak tadi, bahwa AI itu bisa salah menebak karena datanya tidak tepat. Lalu bagaimana caranya supaya meningkatkan ketepatan AI? Harus banyak data yang dikumpulkan. Nah, jadi AI ini punya keterbatasan anak-anak. Yang pertama bisa salah, yang kedua hanya tahu dari data yang pernah dia lihat. Kalau belum pernah dilihat pasti salah, ya. Terus AI ini bisa bias kalau datanya tidak beragam. Beragam itu artinya bias itu artinya tidak tepat jawabannya, masih rancu, membingungkan. Ada gejala di leherku, kira-kira aku sakit apa ya? Ada nanti jawabannya yang kanker gondongan, kemudian ada juga mungkin jawabannya itu sakit meninggitis dan sebagainya. Itu pasti banyak
Yang ketiga, pastikan data yang digunakan adil dan benar ya. Oke, kira-kira apa yang sudah kamu pelajari hari ini anak-anak? Hah? Tentang apa? AI. AI itu apa? AI itu apa? Hah? Robot. Terus apa lagi? Kecerdasan buatan manusia. Apakah bisa digunakan informasi yang ada di AI? Bisa digunakan semua? Bisa diambil semua informasi yang ada di AI? Tidak, harus dipilih-pilih ya, dicari kebenarannya karena semuanya itu bias. Bisa memberikan contoh AI yang ada di sekolah atau di rumah? Siapa yang bisa memberikan contoh? Berapa kasih bintang 1? Contoh AI di rumah atau di sekolah? Silakan menjawab angkat tangan. Iya, Ozil. Televisinya ada apa? Hah? AI-nya contohnya bagaimana? AI-nya contohnya bagaimana? Oke, lanjut ya Bapak Nasir. Biar kita dulu Nasir. Hah? Handphone. Handphonenya kenapa? Ada sandinya pakai pajak tadi. Oke, boleh sini.